Sobat Embaran Media, kembali lagi di podcast Embaran Bacarita. Oke, jadi masih seputaran anak muda Kabupaten Fafak dengan segala potensi dan prestasinya. Kira-kira narasumber kita siapa kali ini? Langsung aja kita sapa yuk. Ini dia Abang Rian Dava. Halo Abang. Halo. Assalamualaikum Abang, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aduh Abang, sebelumnya nih Tom, perkenalan dulu KP ke teman-teman Embaran Bacarita biar dong lebih tahu nih siapa sih sosok Abang Rian Dava ini. Oke, boleh Abang Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Dava. Saya sekarang sebagai fotografer freelance. Itu job desk saya. Iya, keren. Kalau tanya yang lain nanti saja kita jawab. Kalau di Kabupaten Fafak bicara soal fotografer, siapa sih yang gak kenal Abang Rian Dava? Pasti semua kenal itu. Apalagi yang biasa minta-minta tolong untuk pakai jasa. Abadikan momen. Oke, ini pertanyaan rutin nih dari saya. Abang Rian ini alumni mana sih? Saya alumni Semansa. Sama Negeri 1 Fafak. Tahun 2009. Oke, siapa dulu mungkin siapa tahu ada alumni yang nonton satu angkatan. Halo buat yang alumni 09 jangan bully ya. Oke nih, langsung aja kita gali-gali sedikit informasi tentang bakatnya Abang Dava ini ya. Oke, awal mula Abang Dava terjun di dunia fotografer, itu bagaimana sih ceritanya? Dulu tuh tahun 2016. 2016 itu sempat ada salah satu teman, dia ngajak. Itu di 2014 ngajak. Cuma mungkin dulu karena belum punya kamera, jadi masih orang bilang malu hati. Iya. Nah, kalau orang Fafak belum malu hati. Sistem orang Fafak malu hati. Jadi masih belum pengen ikut. Cuma kalau untuk kemauan itu ada. Karena memang sering-sering foto dulu pakai HP. Dulu masih pakai HP. Berarti memang sudah punya bakat. Ya. Sedikit-sedikit. Karena memang sering dulu tuh suka foto, suka ngedit. Gitu. Oh, jadi teman tahu dari situ. Jadi pas begitu teman ketemu ajak, hanya memang masih malu hati karena belum punya kamera. Tapi akhirnya ikut. Di 2016 baru ikut. Mulai masuk. Keren. Gitu, masuk komunitas. Komunitasnya itu namanya Konongger. Konongger, iya. Pasti orang Fox mesti tahu lah. Terasing lagi itu. Satu komunitas. Orang mesti tahu itu. Oke, kisah inspiratifnya sih sehingga bisa gabung di dunia fotografer yang ada di Kabupaten Fafak ini. Untuk kisahnya sih nggak terlalu ya, cuma memang kemauan. Yang pertama memang sudah hobi jadi begitu ada yang ngajak masuk komunitas langsung masuk. Tapi memang pertamanya masih mikir-mikir, masuk nggak ya kayak gitu. Masih bimbang. Karena memang dulu belum punya kamera. Sudah. Tapi teman bilang soal kamera nggak jadi masalah, nanti bisa pinjam teman-teman. Kau cari ilmunya. Dari situ saya termotivasi. Akhirnya bergabunglah saya di tahun 2016 itu di Konongger. Gitu. Akhirnya sampai sekarang. Ya. Memang kisah inspiratif orang-orang itu untuk terjun ke suatu media ataupun bakatnya itu penuh lika-liku ya pastinya. Ya, betul. Pastinya. Betul. Berarti kalau mau gabung fotografer yang pastinya harus punya bakat dulu atau talenta atau kemauan yang pertama. Kemauan dulu. Kemudian senang. Nah, itu. Baru bisa terjun dalam dunia itu. Ya. Kalau dengan terpaksa pasti tidak bisa lah. Iya, biasanya terputus-putus kalau terpaksa. Oke nih, berapa banyak sih proyek yang telah Abang Dava selesaikan selama bergabung di dunia fotografer sampai sekarang? Mulai tergabung maksudnya terjun ke dunia bisnis itu 2017. Oh, 2017 baru gabung dunia bisnisnya? Iya, mulai terjun ke dunia bisnis, terutama di bidang wedding. Oke. Ya, itu kayak kalau hitungan dari 2017 sampai sekarang sudah banyak sekali. Banyak sekali. Keren ya, pengalaman baik dan kurang baik nih. Sama setiap orang itu setiap gabung di suatu bidang itu pasti ada memiliki pengalaman baik dan juga kurang baik. Nah, mungkin Abang bisa cerita sedikit tentang Abang punya pengalaman yang baik ataupun kurang baik yang Abang alami. Ya,
pertama pengalaman kurang baik dulu ya. Iya, boleh. Pengalaman kurang baik itu pernah waktu ngejob itu sambil motret kamera jatuh. Kamera sempat jatuh. Terus rusak? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Itu malu sih sebenarnya karena sempat momennya tuh lagi di gereja. Oke. Itu kameranya jatuhnya tuh pas lagi sesi berdoa. Itu pengalaman. Tapi tidak apa-apa, itu salah satu pengalaman juga ya. Dan juga pelajaran juga buat abang pastinya. Itu. Nah, kalau untuk pengalaman baiknya banyak. Banyak sekali pastinya. Banyak. Nggak bisa dihitung sih kalau mau cerita satu-satu panjang. Oke nih, saat ini terkenal ada kumpulan fotografer yang namanya Kang Foto. Nah ini tuh komunitas atau perkumpulan? Lebih ke perkumpulan. Perkumpulan biasa. Kita sebutnya tuh sebagai tim. Sebagai tim fotografi. Sebagai tim. Namanya Kang Foto. Jadi Kang Foto itu dari teman saya. Kemudian mulailah ajak teman-teman yang pengen bergabung. Seperti itu. Jadi perkumpulan. Dalam satu komunitas tadi ada beberapa perkumpulan. Ya. Mungkin abang bisa jelasin sedikit tuh ada berapa perkumpulan dalam satu komunitas itu. Terus mungkin ada tugas-tugas tersendiri di dalam situ. Di dalam Konongger itu kita ada 3 tim. 3 tim? Ya, ada Strobo, ada teman main, kemudian ada Kang Foto. Jadi 3-3-nya ini bergerak di bidang wedding. Ya, bidang wedding. 3-3-nya ini, perkumpulan ini. Keren. Oke, sebagai profesi fotografer di Kabupaten Fakfak, apakah ada keunikan tersendiri yang bisa dijadikan objek seperti objek wisata ataupun lain sebagainya? Ada. Saya dulu tuh basicnya sebenarnya ada namanya makrofotografi. Makrofotografi, apa itu makrofotografi? Jadi makrofotografi itu memotret benda kecil biar terlihat hidup. Memotret benda kecil biar terlihat hidup. Nah, sekecil mungkin. Itu basicnya di situ. Cuma karena sudah masuk ke dunia bisnis, akhirnya tertarik di wedding. Tapi alhamdulillah sampai sekarang lancar di wedding. Lancar. Alhamdulillah. Kemarin sih baru selesai ngejob sih. Oh, baru kemarin ini. Baru kemarin selesai job. Oke. Dalam satu perkumpulan tadi kan ada Kang Foto, ada kan ada 3 perkumpulan dalam satu komunitas. Ya. Nah, dalam Kang Foto itu ada berapa teman-teman atau kita ada 3 orang. 3 orang. Dalam jadi, satu perkumpulan. 1 videografer, yang 2 fotografer. Abang sendiri? Abang sebagai fotografer. Keren. Mungkin abang bisa sapa abang buat teman yang 2 tuh, siapa tahu mungkin nonton. Halo, kalau kalian 2 nonton, jangan ketawa ya. Jangan dong. Baik, selama menjadi fotografer, apakah ada satu video atau satu foto ini yang paling terkesan? Karena biasa kan orang punya pengalaman, punya kesan-kesan sendiri ya, dari dia punya hasil karya. Ada sih, cuma saya lupa tuh. Itu kejadiannya di Banda. Ya. Oh, jadi abang ini foto bukan cuma dalam Fakfak saja? Kan. Di luar Fakfak juga? Fakfak juga ada. Keren sekali. Itu waktu itu jalan-jalan ke kampung halamannya istri. Oke. Itu di Banda. Ada momen itu, cuma saya lupa itu. Tapi intinya di Banda. Itu. Pasti, setiap orang itu pasti punya satu pengalaman ataupun satu kesan tersendiri dengan dia punya hasil karya. Ya, betul, pasti ada. Betul. Oke nih, tantangan terbesar yang abang hadapi selama gabung ataupun terjun dalam dunia fotografer. Karena setiap bidang kan pasti ada punya tantangan tersendiri, toh? Ya, ada. Kalau untuk tantangan selama jadi fotografer tuh lebih kebanyakan tuh di sebutannya tuh mempromosikan. Promosi. Ya, karena kebanyakan itu masyarakat Fakfak ini kan lebih identik dengan budget minim. Iya, betul. Itu karena memang itu tantangan di situ untuk kita sebagai freelance fotografer tuh bagaimana caranya supaya kita mendorong mereka itu agar mereka mau. Berarti memang tantangan terbesar itu budget minim. Ya. Tapi tetap semangat dong pastinya, walaupun ada tantangan ya pasti tetap semangat. Apalagi semangat. Ini satu-satunya komunitas ya kalau tersalah.
Saya taunya cuma komunitas ini aja soalnya. Ada komunitas, ada lagi. Namanya Kokorok. Cuma iya, saya cuma tahu komunitas itu di Kabupaten Fakfak. Kalau yang lain kayak tadi Kang Foto itu saya taunya perkumpulan ya kan? Ya, tadi Abang jelaskan. Betul. Oke nih. Yang pastinya sebelum Abang terjun dalam dunia fotografer dan pas Abang terjun dalam dunia fotografer, apakah ada pro kontra dengan orang tua nih ataupun tidak didukung atau bagaimana? Mungkin orang tua maunya lari ke lain, tiba-tiba terjun ke lain. Enggak sih, kalau itu enggak sih. Karena waktu Abang masuk di dunia fotografer tuh memang almarhum sudah meninggal. Sudah meninggal, baru saya terjun di dunia fotografer. Jadi memang tidak ada pro kontra dari orang tua. Karena kan kebanyakan anak muda sekarang ini punya bakat dan talenta, tapi pas mau terjun orang tua maunya yang lain. Ya, betul. Itu betul, fakta di lapangan. Akhirnya sudah ikut kemauan orang tua saja. Iya, betul. Oke. Oke, Abang. Karena berhubung Abang kan tadi bilang kalau Abang tuh punya buka jasa untuk foto preweddingnya. Ya. Oke. Sekarang tata cara interupsi ataupun arahan untuk teman-teman Embara nih. Siapa tahu nih ada besok-besok mau wisuda lagi tunangan ataupun nikah, terus mau sewa jasanya Abang. Bagaimana sih caranya supaya orang bisa sewa jasanya Abang? Ya, bagi teman-teman yang pengen mengabadikan momen, DM saja lewat Instagram saya, Rian Dava. Nanti di situ bisa dijelaskan price list-nya dan yang lain-lain. Kalau untuk portofolio itu ada namanya akun Kang Foto. Nanti teman-teman cuma bisa lihat situ hasil-hasilnya. Di Instagram aja atau? Di Instagram ada, di TikTok pun juga ada. Di TikTok pun ada. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Yang mau lihat karya-karyanya Abang Dava ini silahkan buka Instagramnya tadi yang Abang sebutkan nama Instagramnya. Sama ada juga TikToknya. Ya, Kang Foto. Kang Foto. Boleh nih teman-teman. Siapa tahu mungkin tertarik. Biasa-biasa ada yang berencana menikah. Apalagi sekarang ini kan Fakfak musim orang nikah. Ya, apalagi dekat lebaran begini. Iya. Orang kejar. Apalagi hari setelah selesai lebaran hari 7 itu sudah. Nah, biasanya musim begitu. Sudah itu. Betul. Musim orang nikah itu. Oke. Ada tidak sih rencana buka pelatihan fotografer di Kabupaten Fakfak? Karena kan mungkin nih, siapa tahu nih ada anak-anak muda yang di luar sana, yang di Kabupaten Fakfak khususnya, yang mau terjun nih dalam dunia fotografer, tapi bingung nih bagaimana caranya dia untuk meluangkan bakatnya dia itu. Ada. Sebenarnya dari teman-teman Konongger tuh ada, cuma belum direncanakan kapan mau dibuka. Karena memang untuk sementara ini teman-teman masih sibuk. Semua sibuk. Nah, apalagi kan nanti besok ini tuh ada eventnya Kitong Fun Run. Oh iya. Nah, itu jadi teman-teman tuh masih sibuk di situ. Memang kalau untuk buka pelatihan tuh teman-teman juga punya rencana tuh ada. Gitu. Biasa yang kalau macam Abang dong liput-liput lapangan ya kayak Fun Run itu biasa request atau dorang ada yang request, ada yang tidak. Tapi memang teman-teman punya inisiatif sendiri karena kita turun di Jalan Baru itu foto teman-teman orang lari itu kita ada satu aplikasi namanya Foto You. Foto You. Ya, jadi hasilnya akan diupload di situ, nanti teman-teman bisa beli di situ. Maksudnya beli bagaimana? Bayar foto yang tadi Abang dong foto ya, itu? Ya, lewat aplikasinya. Oh, jadi siapa tahu mungkin Abang punya foto? Tidak lewat kita, lewat aplikasi. Lewat aplikasi. Jadi bayarnya via dana transfer. Kayak gitu. Oh, jadi kalau macam Abang dong pergi terus foto orang lari gitu. Terus ada yang di foto dong lihat ada foto mau ambil fotonya harus bayar dulu. Ya. Tapi lewat aplikasi itu. Kreatif ya sekarang. Semuanya sekarang kayak serba aplikasi. Ada beberapa narasumber juga kemarin itu semua serba aplikasi. Ya. Tapi kan zaman sekarang kan aplikasi terus. Aplikasi terus. Kayak gitu. Oke nih Abang. Abang memang waktu sebelum terjun ke dunia fotografer nih, sebelum terjun dalam dunia yang sekarang ini, Abang punya bisnis sekarang. Abang pernah memang sekolah di bagian yang supaya media begitu, bagian media ataupun apa untuk pemahaman kamera lah. Karena kan untuk memahami kamera ini kan pasti butuh masa belajar yang cukup lama lah. Ya, betul. Kalau untuk sekolah tidak. Tidak? Tidak. Saya itu otodidak. Otodidak? Ya, otodidak. Otodidaknya tuh lewat YouTube. Bisa, terus kemudian dari pengalaman teman-teman di komunitas. Bagi pengalaman ya pasti? Ya, itu. Kalau untuk sekolah tidak. Oh, berarti kayak buka pelatihan yang kayak tadi saya bilang mungkin. Ya, betul. Terus bagi pengalaman kepada teman-teman, akhirnya Abang ikut dapat pengalaman baru, ilmu-ilmu baru. Keren sampai sekarang ya. Keren sekali. Ya mungkin harapannya bisa ada pelatihan juga, mungkin anak-anak muda Kabupaten Fakfak yang mau gabung, dorang bisa ikut pelatihan juga. Ya. Pastinya. Oke, harapan Abang Dava untuk anak-anak muda di Kabupaten Fakfak.
Terutama yang punya potensi, talenta, dan juga bakat-bakatnya nih. Ya, kalau untuk saya buat teman-teman ataupun anak-anak muda yang dibilang Gen Z lah ya, jangan pendam bakat kalian. Itu asah terus kemampuan kalian, yang kalian senang di bidang itu lanjutkan, jangan dikasih putus. Seperti itu, karena melihat generasi sekarang tuh lebih banyak rebahan. Iya betul sih. Lebih banyak rebahan. Itu mereka kurang mendapatkan motivasi, kemudian dorongan dari keluarga. Itu akhirnya hobi yang mereka ingin salurkan itu tidak tersalurkan. Karena kurangnya karena kurangnya dukungan juga itu. Pastinya. Intinya keluar dari zona nyaman ya, saja. Betul sekali. Jangan tinggal terang-terangan kamu zona nyaman. Oke, Abang, pertanyaan selanjutnya nih. Keunggulan menggunakan fotografer profesional sama yang amatir. Karena kan biasa kan juga zaman-zaman sekarang kayak saya mau foto nih, sudah kasih kamera biar terada bakat di situ lagi langsung. Keunggulan dari antara amatir dengan profesional itu sudah terlihat jelas. Kenapa? Profesional dia bisa memberi momen dan memberi kesan kepada klien. Betul. Gitu. Apa yang harus dia ambil dan apa yang harus dia tidak. Tapi kalau amatir berbeda, semuanya pasti dia ambil. Itu. Karena baru awal, ya, belum ada pengalaman belum ada pengalaman tentang soal fotografer, teknik-tekniknya itu. Seperti itu. Pastinya lebih banyak pengalaman yang profesional. Ya, itu. Dan kalau mau hasil yang bagus ya tetap yang profesional. Itu. Mereka bisa memberikan angle-angle yang bagus, yang menyenangkan klien. Apalagi perempuan ini. Kalau ini nih, harus begini angle kiri, angle kanan. Gitu. itu sekarang ini jadi tantangan buat fotografer juga Abang. pastinya. Oh, Abang. Karena di dalam tim Kang Foto itu kita sudah terbagi tugas-tugasnya. Gitu. Jadi Abang ini untuk di momen pas akad, nah nanti yang untuk foto bersama itu ada satu teman lagi. Jadi khusus di situ. Makanya jadi tantangannya Abang itu untuk perempuan karena memang kita harus sesuaikan dengan mood mereka. Iya, betul. Gitu. Mereka senangnya angle kiri atau kanan. Iya, gitu. Betul. Karena memang sebelum Abang ambil momen itu Abang selalu tanya, kau senang angle kiri atau kanan? Itu baru Abang bisa tentukan pose. Seperti itu. Kalau kita salah ambil, nanti akan jadi jelek. Dan klien tidak akan suka. Biar ketong lihat bagus ya, tapi kalau dong bilang itu udah mau sapu angel di sini. Betul, itu betul. Apalagi perempuan ini dengan segala moodnya. Iya, gitu. Karena perempuan ini mood-moodan. Iya, betul. Kalau ketika kita ambil angle kanan, mereka tidak senang, nanti moodnya berubah. Iya. Gitu. Langsung bad mood. Ya, hasilnya akan jelek nanti. Seperti itu. Oke, ya pastinya fotografer profesional itu lebih bagus ya teman-teman. Oke, pesan nih untuk teman-teman yang mau terjun di dalam dunia fotografer tapi masih ragu-ragu. Pesan-pesannya dong. Jangan ragu-ragu. Kalau mau terjun di dunia fotografer itu banyak pintu. Karena melihat dari sisi alat, sebenarnya itu kalau mau dibilang hanya formalitas, tidak juga. Tapi memang dibutuhkan. Cuma lebih ke cari pengalaman. Cari ilmu. Karena untuk alat ini, smartphone sekarang itu lebih canggih. Iya, betul. Sebenarnya. Hanya kemauan. Gitu. Mau entah itu Android ataupun iPhone, semua sama. Itu. Tinggal nanti bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang dari hobi. Gitu. Satu hal yang bikin fotografer kenapa itu bagus, dia bisa jadi jangka panjang. Itu karena fotografer ini tidak akan pernah putus. Itu pertama. Yang kedua, dia bisa menghasilkan cuan. Kalau hobimu bisa menghasilkan cuan, hebat. Itu. Betul sih, betul. Itu salah satu masukan dari saya untuk teman-teman yang memang pengen tergabung di dunia fotografer. Gitu. Oke.
pastinya pasti ada juga yang mau terjun ke dunia fotografer nih, tapi masih insecure, kayak mungkin punya ya, memang untuknya sekarang ini karena diperuntukkan memang harus punya alat kan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa terjun dalam situ? Gunakan saja alat yang ada. Itu karena kalau mau bilang alat itu banyak yang murah-murah sebenarnya. Betul. Banyak yang murah-murah. Cuma kemauan. Asalkan kemauan ya. Kemauan. Kalau pengen lanjutkan, jangan putus. Seperti itu. Cuma memang anak-anak teman-teman adik-adik zaman sekarang nih insecure. Iya. Hilangkan itu. Gen alpha, gen Z. Hilangkan itu, tidak boleh. Kalau kau masih di zona seperti itu, kau akan begitu-begitu saja. Betul sekali. Gitu. Harus berani tampil beda, tidak boleh insecure. Hilangkan rasa insecure. Betul. Biasa tuh orang takut atas komentar-komentar orang loh. Jadi kayak macam takut di post terus, kameranya kok kayak gitu, kayak kualitas kamera. Kan sekarang tuh orang hujat tuh kualitas kamera. Betul. Apalagi yang punya HP Android. Saya merasa nanti dibully. Nanti dibully. Apalagi sekarang tuh netizen tuh kayak macam orang punya, kan sekarang nih zamannya anak-anak TikTok itu buat video sinematik ya pakai HP. Ya, biasa tuh kalau video sinematik itu dia punya kualitas kamera kurang baik, itu langsung dihujat. Betul. Kayak ini kualitas kamera 90-an Kak, Tuhan. Betul, itu fakta di lapangan seperti itu, karena saya juga pernah dapat. Karena itu bikin komentar tuh biasa bikin anak-anak muda tuh kayak punya semangat putus langsung. Ya, sebenarnya barang-barang begitu tuh semua berproses dari jelek hingga jadi bagus. Tidak mungkin kan kita lahir langsung jadi besar. Iya, betul sekali. Pastinya ada belajar melangkah. Ada prosesnya, tidak perlu malu. Semangat terus. Oke, tips-tips untuk pemula yang teman-teman mau bergabung di dunia fotografer dan anak muda. Mungkin tips-tips kameranya, mungkin Abang bisa bagi-bagi sedikit untuk dorong. Untuk tips-tipsnya, beli kamera sesuai kemampuan. Itu pertama. Kemudian begitu beli kamera, pelajari yang kalian punya. Di kamera ya, pelajari di situ, asah terus di situ, kemudian jangan malas. Iya. Jangan malas, itu sih. Intinya itu sih. Oke, kalau soal kameranya nih Abang, mungkin Abang ada tips kamera yang bagus nih. Siapa tahu mungkin punya budget cukup terus pengen beli tapi bingung nih kamera mana yang bagus untuk mau terjun dalam dunia fotografer ini. Ya, kalau untuk tipe kamera cari Sony Alpha. Kalau memang budget lebih, beli Sony Alpha. Tapi kalau budgetnya di minim ada Canon. Ya. Buat teman-teman yang masih pemula yang mau terjun dalam dunia fotografer, itu tips saran sih dari Abang untuk kameranya. Kalau memang budget lebih ya yang seperti tadi Abang sampaikan, kalau budgetnya minim ya sama juga tadi Abang sampaikan untuk budget minim. Karena sama sih sebenarnya hasilnya, semua tergantung dari teknik yang pegang kamera sendiri. Betul. Tergantung teman-teman sendiri punya kreativitas ya, bagaimana cara mengarahkan. Betul. Keren sekali. Oke nih Abang, yang terakhir, kata-kata motivasi ini wajib sekali untuk anak-anak muda Kabupaten Fakfak. Motivasi ya? Ya. Motivasi dari saya untuk teman-teman, jangan malas sih sebenarnya. Jangan malas, terus ciptakan kreativitas yang kalian miliki. Itu aja sih. Keren. Intinya teman-teman dari kesimpulan saya dari podcast kali ini, pesan dari Abang Dava yang pastinya untuk teman-teman keluar dari zona nyaman, terutama untuk teman-teman yang masih muda-muda, jangan nyaman baring-baring untuk nonton TikTok. Keluarlah, cari kamu punya bakat dan potensi, bakat-bakat ya pastinya, talent-talent, potensi-potensi. Kalau seandainya orang tua belum setuju, tunjukkan kamu punya bakat. Siapa tahu mungkin setelah berjalan orang tua berubah hati, tak bolak-balik. Ya, betul. Siapa tahu ada orang tua mendukung. Iya, sudah tengah jalan beberapa dukungan, apa? Betul. Yang penting mulai dulu. Oke, terima kasih teman-teman sudah saksikan video podcast kali ini. Terima kasih juga Bang Dava sudah bersedia hadir. Bagi pengalaman juga untuk teman-teman Embaran Bercerita pastinya. Bagi semua. Oke, terima kasih banyak. Untuk teman-teman saksikan terus podcast Embaran Bercerita yang pastinya ada part-part selanjutnya. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Dadah.